Kembali lagi bersama saya Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan mengetes kalian mengenai jebakan Classic Bishop Sacrifice, atau lebih tepatnya bisa disebut pola. Ya, apabila kalian sudah menonton video saya sebelumnya yang bertemakan Classic Bishop Sacrifice, pasti kalian mengetahui langkah terbaik apa yang dapat dilakukan oleh putih. Ya, yaitu gajah kalihat 7 skak. Tetapi saya ingin mencoba untuk menanyakan sesuatu pada kalian. Apakah Classic Bishop Sacrifice ini dapat dilakukan dalam posisi seperti ini? Kita dapat melihat di sini pion di C3 ini sangat berbahaya sekali. Apalagi di sini pion disupport atau dibantu oleh benteng yang berada di C8. Ya, sangat berbahaya sekali. Tetapi, ya itulah pertanyaannya. Apakah kita dapat menghabisi Raja Hitam tanpa membiarkan pion di C3 bergerak? Ya. Dan ya di sini kalian dapat mencoba untuk menjawab hal tersebut dan memikirkan upaya apa yang dapat dilakukan oleh putih. Maksudnya ialah apakah putih dapat mengorbankan dirinya di petak H7 dan memberikan skakmat kepada hitam? Ya, kalian dapat mencoba untuk mempause video dan memikirkan hal tersebut. Dan sekarang saya akan langsung memperlihatkannya. Pertama-tama kita pasti harus mengorbankan gajah kita di H7 skak. Dan setelah raja memakan gajah, kita dapat melanjutkan dengan melangkahkan menteri kita menuju H5 skak. Kenapa tidak kuda terlebih dahulu? Karena setelah raja bergerak, di sini menteri tidak dapat bergerak menuju H5. Ya, jadi makanya kita menggerakkan menteri terlebih dahulu. Lalu kita menggerakkan kuda menuju ke 5. Ya, ancaman mat 1 di petak H7. Dan perlu diingat, petak yang berada di E7 ini dihalangi oleh menteri. Jadi di sini raja tidak dapat bermanuver menuju E7. Jadi maksud saya ialah apabila di sini hitam mencoba untuk memberi ruang terhadap raja seperti benteng E8, maka kita dapat langsung mengskakmat hitam dengan 2 langkah. Ya, menteri H7 skak, raja bergerak, dan menteri H8 skakmat. Ya, sangat mudah sekali. Dengan pengorbanan gajah klasik, kita dapat mengskakmat hitam dengan sangat mudah. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah kita dapat mengskakmat hitam dalam posisi seperti ini? Bahkan dalam posisi sebelumnya. Ya, sayangnya di sini kita tidak dapat memaksakan skakmat kepada hitam. Ya, apabila kalian telah menonton video saya sebelumnya, kalian pasti mengetahui beberapa taktik pertahanan dalam pengorbanan gajah klasik. Dan sebagai hitam, saya ingin menanyakan pada kalian, apakah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini? Ya, ancaman mat 1 di H7 sangat berbahaya sekali. Bagaimana kalian menangkis ancaman mat 1 di H7 ini? Ya, pause videonya dan cobalah untuk berpikir. Karena puzzle ini seru sekali bagi kalian pastinya. Ya, apakah mengorbankan menteri dengan memakan kuda? Tentu saja tidak. Karena kita dapat rugi besar-besaran dengan memakan kuda oleh menteri. Sangat tidak bagus. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi ini? Ya, sudah jelas kita akan mengorbankan gajah B7 kita menuju E4. Ya, gajah kita mengamankan petak di H7.
Dan di sini mau tidak mau putih harus memakan gajah D4. Dan kita dapat melanjutkan untuk menyerang pion dengan C3 menuju C2. Dan pertanyaan saya yang sebelumnya, apakah putih dapat mengskakmat hitam tanpa membiarkan pion C-nya bergerak? Ternyata jawabannya tidak. Di sini hitam dapat bertahan dari pengorbanan gajah klasik hanya dengan menggerakkan gajahnya menuju E4. Itulah salah satu bentuk pertahanan pengorbanan gajah klasik yang perlu kalian ketahui. Karena ya dengan itulah di sini hitam dapat bertahan dari serangan dahsyat yang bernama Classic Bishop Sacrifice. Gajah E4. Ya, lalu lanjut ke yang tadi. Di sini bentengnya sedang terancam. Jadi di sini kita harus melindungi benteng kita menuju C1. Ya. Terlihat baik-baik saja. Di sini kita mendapatkan keuntungan dari gajah yang dikorbankan tadi. Tetapi ada satu hal yang lebih penting daripada gajah di E4. Ya, sudah jelas bahwa pion di C2 ini mau promosi. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam memainkan putih. Selanjutnya hitam pasti akan memainkan benteng D8. Alasannya apa? Di sini hitam mencoba untuk mengancam promosi di D1. Skak benteng maksudnya. Dan di sini putih harus mengamankan rajanya dengan pion H2. Memberi ruang bagi raja untuk bergerak. Ya. Lalu setelah menggerakkan pionnya menuju F5, idenya ialah mengganggu benteng yang berada di E4. Di sini putih dapat kembali mencoba melakukan skakmat dengan kuda G5. Tetapi sayangnya tidak. Di sini kita tidak dapat melakukan pola skakmat Classic Bishop Sacrifice karena pion yang berada di C2 ini berbahaya sekali. Dan lagi pula petak yang dijaga oleh petak krusial ini, dua ini dijaga oleh menteri di E7. Bisa saja di sini kita memakan kuda yang berada di G5. Dan setelah menteri memakan menteri, maka benteng dapat meluncur menuju D1. Ya, makan dan promosi. Ya, 2 melawan 1, malah kita yang kalah. Raja bergerak, makan. Dan ancaman promosi di benteng H1. Jadi ternyata pengorbanan gajah klasik, gajah kali H7 skak tidak dapat dilakukan dalam posisi seperti ini. Karena ada gajah di B7 yang menghalangi skak nantinya. Dan itulah salah satu pola dari pengorbanan gajah klasik. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.